Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Mulyaningsih dengan NIM 2288240023 dari kelas 3A Pendidikan Sejarah. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview jurnal yang berjudul tentang The Bugis Malaysian Diaspora yang dituliskan oleh Leonard Y. Andaya. Nah, jurnal ini diterbitkan dalam Journal of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society, volume 86 nomor 1 pada tahun 1995. Jadi pada video kali ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu sejarah masa kolonial. Artikel ini merupakan sebuah karya ilmiah yang berjudul tentang The Bugis Makassar Diasporas yang ditulis oleh seorang sejarawan yang bernama Leonard Y. Andaya. Artikel ini juga diterbitkan pada tahun 1995 di dalam Journal of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society. Andayana ini membuka artikel dengan melukiskan gambar lanskap historis Asia Tenggara yang dinamis dan bergejolak pada awal modern, sekitar tahun 1500 hingga 1800. Nah, pada periode ini tidak hanya ditandai oleh interaksi perdagangan dengan Tionghoa dan India, tetapi juga masuknya kekuatan-kekuatan Eropa, terutama pada perusahaan India Timur Belanda atau yang disebut dengan VOC, yang berupaya memonopoli perdagangan dengan kekerasan. Nah, pada konteks penuh tekanan ini menjadi pemicu utama terjadinya pergerakan penduduk besar-besaran atau yang disebut dengan diaspora. Salah satunya adalah yang dilakukan oleh suku Bugis dan Makassar yang ada di Sulawesi Selatan. Tujuan utama Andayana ini adalah untuk melakukan studi perbandingan yang mendalam terhadap dua diaspora yang memiliki asal-usul geografis yang sama, namun berakhir dengan takdir yang sangat berbeda. Nah, dia ini juga ingin memahami faktor-faktor fundamental apa yang menyebabkan diaspora Makassar ini berakhir tragedis dengan kegagalannya. Sementara diaspora Bugis itu mencapai kesuksesan yang luar biasa dan berhasil untuk mendirikan kerajaan-kerajaan baru. Pendekatan yang digunakan oleh Andaya itu menggunakan metode historis. Karena dalam metode historis ini, dia bisa membandingkan sumber-sumber primer dan sekunder untuk menganalisis keputusan-keputusan strategis para pemimpin kedua kelompok, struktur sosial mereka, dan cara mereka berinteraksi dengan penguasa lokal serta kekuatan kolonial. Hasil penelitian Andaya ini menunjukkan bahwa faktor penentu bukan hanya kekuatan militer atau ekonomi saja, di mana diaspora Makassar itu gagal karena para pemimpinnya terlalu terikat pada hierarki sosial yang kaku dan menolak untuk berkompromi dengan penguasa lain, sehingga mereka ini dianggap sebagai ancaman oleh VOC. Dan sebaliknya juga, diaspora Bugis ini berhasil karena fleksibilitas sosial dan pragmatisme para pemimpinnya, sehingga mereka ini bersedia beradaptasi, menjalin aliansi melalui pernikahan, dan secara cerdas memanfaatkan posisi mereka itu sebagai pedagang dan pejuang untuk membangun kekuatan yang baru. Kelebihan dari artikel ini tuh terletak pada analisis komparatifnya yang tajam. Andaya berhasil mengisolasi variabel-variabel kunci yang menentukan keberhasilan atau kegagalan sebuah diaspora. Dan Andaya juga menyoroti bagaimana struktur sosial dan budaya sebuah kelompok itu bisa menjadi kekuatan pendorong atau hambatan. Nah, adapun kekurangan dari artikel ini tuh ada 3. Yang pertama yaitu keterbatasan sumber, karena diterbitkan pada tahun 1995, sehingga artikel ini tidak bisa memasukkan penemuan atau penelitian yang lebih baru yang bisa memberikan perspektif berbeda. Yang kedua yaitu kurangnya perspektif lokal, sehingga analisisnya itu lebih berfokus pada pengalaman diaspora itu sendiri dan interaksi mereka dengan VOC, bukan pada pandangan atau dampak dari masyarakat lokal yang menerima mereka. Yang ketiga yaitu potensi bias interpretasi. Pada artikel ini ada kemungkinan bias dalam interpretasi penulis, dan pembaca itu mungkin perlu membandingkan analisis ini dengan karya sejarawan lain untuk pandangan yang lebih menyeluruh. Yang pertama yaitu manfaat untuk bidang studi.
di mana artikel ini dapat dihubungkan dengan teori-teori dalam studi migrasi dan kontak budaya, sehingga menunjukkan bagaimana respon adaptif terhadap tekanan eksternal itu bisa menjadi kunci keberhasilan sebuah kelompok. Yang kedua yaitu manfaat untuk bidang studi, di mana artikel ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa dan peneliti di bidang sejarah Asia Tenggara dan antropologi. Andaya juga memberikan contoh yang jelas tentang bagaimana kekuatan kolonial secara tidak langsung mempengaruhi dinamika sosial dan bagaimana fleksibilitas dapat menjadi alat bertahan untuk hidup. Menurut saya, artikel yang berjudul tentang The Bugis Makassar Diasporas ini sangat layak untuk dijadikan referensi utama dalam penelitian akademik. Alasannya kenapa? Karena artikel ini bukan sekedar narasi biasa, tetapi juga bisa menganalisis kritis yang terstruktur dengan baik, yang memberikan penjelasan yang lebih mendalam tentang sebab dan akibatnya. Andayana juga mengajarkan kita bahwa takdir sebuah kelompok itu tidak hanya ditentukan oleh kekuatan dari luar, tetapi juga oleh pilihan strategis fleksibel dan adaptasi yang mereka lakukan. Sekian review artikel yang saya sampaikan ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton video saya. Saya Dwi Mulyaningsih pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.